Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Prodi Akuntansi, kelas 1A, Akuntansi Malam. Sebelumnya, terima kasih buat Mbak Vita, dosen cantik dan kreatif, yang udah memberikan tugas ini kepada kita semua. Oke, lanjut. Jadi di sini saya mau sedikit menceritakan secara ringkas tentang entrepreneur atau pebisnis sukses yang menjalani bisnisnya dengan lika-liku kesuksesannya. Oke, sebelumnya kita lihat video berikut ini ya. Cekidot. Niat berbagi kebaikan Kolonel Sanders diwujudkannya dengan membuat ayam yang lezat. Kelezatan yang menginspirasi untuk berbuat baik. Ini uangnya, Kak. Makasih ya, Dek. Baik bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi lingkungan, dan bagi generasi berikutnya. Empat 40 tahun KFC, terus kembangkan kebaikan. KFC, jagonya ayam. Oke, udah dilihat videonya. KFC, apa sih yang kalian pikirin itu tentang KFC? Pasti kalian berpikir KFC itu adalah restoran siap saji yang menyediakan menu ayam. Tapi dulu kalian pernah gak sih pas kalian sakit gitu, pas masih kecil gitu, kalian tuh kayak kepengen makan KFC. Terus pas kalian masih kecil juga, kalian tuh kepengen banget ulang tahun tuh dirayain KFC, bener gak sih? Ya kan? Nah, ternyata dibalik kesuksesan KFC yang udah dikenal di seluruh dunia, ada cerita yang menarik dari pendiri seorang KFC. Beliau ternyata mencapai kesuksesannya di umur yang senja, sekitar umur 65 tahun. Kok bisa sih? Kenapa ya? Mau tahu ceritanya? Kidot. Ternyata laki-laki tersebut bernama Colonel Sanders. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1890. Ternyata di awal karirnya itu dia mempunyai pekerjaan atau sudah menjalani pekerjaan sebagai operator stasiun, pengisi bahan bakar, sampai dia juga pernah menjadi seperti penjual asuransi gitu. Tetapi ternyata menurut dia itu pekerjaan itu tidak membuat dia puas gitu, sampai akhirnya dia mengalami depresi yang sangat berat. Pada saat depresi tersebut dia membuat suatu resep rahasia gitu untuk membuat ayam, sehingga dia berpikir sepertinya tuh resep itu tuh bisa menjadi bisnis, peluang bisnis gitu untuk dia ke depannya. Sebelum mencapai kesuksesan tersebut, ternyata banyak sekali perjalanan yang dialami Sanders. Kurang lebih sekitar 9 tahun Sanders menyelesaikan dan menyempurnakan resep rahasia tersebut. Resep tersebut terdiri dari 11 bumbu dan rempah-rempah pilihan yang sampai sekarang menjadi resep rahasia KFC. Pada tahun 1952, Sanders menjual seluruh asetnya agar ia bisa berkeliling kota untuk menawarkan resep-resep tersebut kepada restoran-restoran. Dengan keyakinannya, dia percaya kalau resep tersebut akan diterima banyak restoran. Akan tetapi kenyataannya berbeda. Mengapa? Karena hampir 1.000 restoran menolak resep tersebut. Dengan rasa semangat tinggi dan tanpa rasa putus asa, Sanders tetap menawarkan resep tersebut kepada restoran-restoran. Pada suatu hari di restoran yang ke-1008, Sanders menawarkan dan restoran tersebut menerimanya. Ketika itu restoran tersebut menamakan resep tersebut sebagai Kentucky Fried Chicken. Mungkin itu adalah awal mula dinamakannya Kentucky Fried Chicken. Dan itu menjadi awal mula
KFC dikenal di masyarakat. Ternyata banyak sekali yang suka dengan ayam goreng resep dari Sanders tersebut. Hingga pada akhirnya banyak sekali investor yang ingin bekerja sama dengan Sanders sampai saat ini. Sampai yang kita makan sekarang itu resepnya adalah resep sama seperti zaman dahulu. Dan sampai sekarang 11 resep rahasia itu hanya segelintir orang yang tahu resep tersebut. Tepat di umurnya yang ke-65 tahun, KFC sudah banyak dikenal di seluruh dunia. Tetapi dengan di umurnya tersebut, beliau tidak pernah putus asa. Dengan rasa semangat yang tinggi, beliau tetap menawarkan resep-resep rahasia tersebut ke seluruh dunia. Sampai akhirnya di usia yang ke-70 tahun, KFC sudah dikenal di seluruh dunia sampai ke Indonesia, tetapi dia tetap terus semangat untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semangat dan ambisius yang tinggi dalam berbisnis itu memang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Dari cerita Sanders kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa kita tuh nggak boleh pantang menyerah dalam menjalankan suatu bisnis. Apalagi kita seharusnya sebagai pemuda itu malu gitu, karena beliau itu di usia yang udah rentan, dia tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya. Sampai banyak sekali orang-orang yang menulis biografinya untuk menjadikan motivasi para pemuda-pemuda zaman sekarang. Sampai pernah ada cerita di usianya yang hampir 80 tahun dia tetap mempromosikan makanannya ke berbagai tempat. Sanders wafat pada usia yang ke-90 tahun. Sebelum ia wafat, dia menggunakan kepemilikan sahamnya untuk membuat organisasi amal, dan beliau juga membuat rumah sakit perawatan ibu dan anak. Meskipun kesuksesannya itu terjadi di usia yang senja, akan tetapi kesuksesan dan keberhasilan tersebut masih ada sampai sekarang. Yang bisa kita lihat banyak sekali gerai-gerai KFC yang ada di Indonesia dan hampir ada di seluruh dunia. Oke, kayaknya segitu dulu cerita tentang Sanders. Dan dari kesimpulannya itu, kita sebagai remaja seharusnya bisa seperti Sanders atau bisa lebih dari Sanders, karena dia itu di usia yang udah senja, dia masih semangat untuk membuka bisnis. Dan kita sebagai yang pemuda yang masih muda itu, kita harus lebih semangat dan lebih ambis dalam menjalankan suatu bisnis. Dan untuk kalian yang udah menjalankan suatu bisnis, kalian harus tetap semangat dan kalian jangan pernah putus asa, karena apa yang kalian lakuin sekarang insya Allah akan ada hasilnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Segitu dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun yang lain-lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini menjadi motivasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.